Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa melukiskan
kami ingat kami akan bersekutu dengan Engkau, maka kami boleh merasakan ada gairah, ada sukacita. Itulah aliran-aliran sungai yang Engkau katakan dalam setiap perkataan. Engkau membuktikan bahwa perkataanmu itu benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti Kau mengasihi, seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa, sedalam lembah bayang malu, demikian dalam Kau terus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti Kau mengasihi, seperti tingginya langit biru, demikian dikasih Bapa, sedalam lembah bayang malu, demikian dalam Kau terus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh,
seperti sungai yang mengalir dari tahtamu, mengalir juga sungai dari dalam hati kami. Mengalir ke dalam seluruh sel-sel dalam tubuh kami, memancarkan kemilauan terang bagimu Tuhan. Haleluya. Damai sejahteraku seperti sungai yang tak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Bila ku pandang hasil karya gunung dan lembah yang menghijau, di sanalah aku bertemu denganmu Yesus Tuhan. Hening dan sejuk sekeliling, burung bernyanyi memuji Engkau. Di sanalah aku rasakan kedamaian dan keagungan-Mu. Damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Damai sejahtera, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah. Sekali lagi katakan, damai sejahtera, damai sejahteraku seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Ku sembah kau Yesus, ku sembah kau. Ku sembah kau
Kami dapat memandangmu setiap hari. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur di hari ini kami dapat memandang Engkau. Oh, kami boleh ada di dalam tempat kediaman. Haleluya, terima kasih dan bersyukur. Engkau sangat baik. Silakan Tuhan. Oh, kami bersekutu dengan Engkau. Engkau terus membagikan hikmat-Mu kepada kami. Oh, Engkau makan bersama-sama dengan kami dan kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Amin. Baik, shalom. Shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Gimana pagi ini? Shalom. Ya, Shalom. perubahan kah? Kemarin rekamannya saya lihat gitu ya, rusak suaranya. Nggak bagus. Apalagi ketika awal-awal pujian penyembahannya, gitarnya nggak kedengaran ya. Jadi memang kurang pas kalau pakai mic yang kemarin. Kalau pakai mic yang kemarin harus gitarnya harus masuk juga ke ini, pakai kabel juga. Karena nggak sensitif. Hujan kah? Pantas agak dingin. Baik, puji Tuhan. Yang belum buka kamera boleh buka kamera ya, minimal pertama untuk difoto gitu supaya pas gitu. Ya. Selanjutnya boleh nanti jadi kayak saudara difoto oleh surga gitu. Sehingga saudara boleh melihat pertumbuhan dari perubahan yang terjadi setiap hari dalam hidup saudara ya, dari wajah gitu kan, dari sukacita, dari cara mendengarkan ya. Dan kita kemarin sudah tahu kan, wajah Tuhan itu kan adalah kita gitu. Ya kan, ini wajah Tuhan gitu. Wajah apa yang kita pancarkan kan ketika kan Tuhan itu aku adalah aku katanya. Tapi memang setiap kita itu seperti punya Tuhan masing-masing gitu. Seperti ya. Karena tergantung pertumbuhan kita. Makanya ada istilahnya firman Tuhan menampakkan diri. Jadi tergantung bagaimana kita sekarang. Apakah masih ada batu-batu di dalam tanah hati kita? Apakah kita ini menjadi tanah yang subur? Apakah kita mau merefleksikan Tuhan? Makanya dikatakan dia itu alfa dan omega gitu. Ya. Jadi ternyata semua ingat ketika diciptakan kan ada binatang yang haram, ada binatang yang tidak haram katanya kan. Ada yang binatang yang jinak gitu. Ada yang liar gitu. Ya, berikutnya juga terjadi perubahan. Ya, terjadi evolusi.
gitu ya. Baru saya ada ini kemarin lihat di YouTube, karena sering diburu ada gajah yang tidak punya gading lagi gitu. Karena sering diburu diambil gadingnya gitu, jadi keturunan berikutnya nggak punya gading lagi gitu. Saya nggak tahu kebenarannya, tapi ya pasti kalau di ini kan pasti mereka punya ini ya, walaupun tidak semua ya. Nah, itulah yang kalau kita lihat dalam manusia juga. Ya. Jadi karena udah makin rusak benar gitu dulu bumi kan. Dan bumi itu juga rusak gitu. Oleh karena manusia itu kan. Jadi bumi juga ikut rusak. Makanya semuanya dibinasakan dengan air itu. Ditenggelamkan, dihancurin gitu. Jadi jangan bayangin airnya dulu itu air kayak tenang naik aja gitu. Enggak. Kalau tenang saja air mungkin orang bisa bertahan. Tapi terjadi badai, terjadi petir. Ya, kira-kira seperti itulah penghancuran bumi dulu itu. Gitu. Ya. Nah, saudara, oleh karena kejahatan dunia itu dikatakan kasih orang menjadi dingin. Benar kan? Nah, disitulah kita, begitu kita melihat satu dengan yang lain. Gitu. Nah, dalam proses ketika Tuhan datang di tengah-tengah kita. Jadi awalnya mungkin kita menduga-duga, salah mengira. Ini orang lagi ngapain? Ini gimana nih? Ini kenapa nih? Kenapa seperti ini? Ya, itulah yang terjadi. Tetapi saudara, kalau kita lihat juga Tuhan Yesus dulu, ya seperti itu kan keadaannya ditunjukkan kepada kita. Ya, jadi dia tidak terduga juga. Jadi Tuhan Yesus bukan seperti yang dibayangin orang sekarang. Oh dia lembut, dia ini. Kan enggak begitu kan kalau kita baca gitu kan. Oh dia sangat peduli. Setiap orang yang datang kepada dia didoakan. Tidak kan? Kan berbagai macam kan. Nah seperti itulah sebetulnya keadaan kita. Nah namun kan ketika masuk kerajaan 1000 tahun. Yang tadinya binatangnya itu liar atau ganas. Kan berubah menjadi lembut ya. Nah, seperti itulah sebetulnya gambaran daripada manusia itu. Makanya dikatakan saudara, tanda yang diterima itu tanda binatang katanya. Hendaklah orang menghitungnya katanya. Angka itu adalah angka sekian. Memang saudara, kebanyakan orang itu jadinya meneliti semua hal-hal mengenai tanda-tanda. Harusnya tanda-tanda kedatangan Tuhan. Jadi semua keadaan itu harusnya membuat orang tidak fokus di tanda-tanda itu, tetapi fokus di inti sarinya atau hakikatnya, yaitu Tuhan menampakkan diri kan gitu. Harusnya orang fokus ke gimana ya tentang 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh gitu. Bagaimana ya dengan perjamuan kawin anak domba? Bagaimana ya dengan pembagian talenta? Bagaimana dengan undangan yang disebarkan? Bagaimana dengan dia yang mengetuk di depan pintu itu?
Harusnya kan fokus kita kan di situ ya. Bukan di tanda-tanda. Harusnya kita fokus kepada perkataan Tuhan. Kita bukan fokus kepada hal-hal di luar yang mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan. Selamanya hal di luar itu akan diizinkan untuk membuktikan kita itu tetap fokus kepada Dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya utamakan. Bukan berarti sesudah kita mendapatkan lalu kita berhenti mencari Tuhan dan kebenarannya. Saudara, dari semua ucapan berbahagia, itu semuanya seperti bukan di sorga. Kan di sorga itu mana ada orang miskin. Di sorga itu harusnya nggak ada lagi kelaparan. Harusnya kan begitu, itu kan pandangan kita. Di sorga itu mana ada lagi aniaya. Mana ada lagi duka cita. Kan berbahagia orang yang berduka cita. Diberkatilah, kalau bahasa Inggrisnya kan diberkatilah. Diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Diberkatilah orang yang dianiaya karena aku. Nah, saudara, berarti kan begini. Berarti sorga itu tidak seperti yang kita bayangkan. Bayangan orang kalau sudah di sorga, berarti sudah selesailah bumi ini. Gak tahu bumi ini entah kemana, makanya kan ada istilah kiamat. Padahal doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan ending dari kitab Wahyu, kita melihat bahwa di sorga nggak ada lagi bait suci katanya di sana. Karena Tuhan yang jadi bait sucinya. Sementara di 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan kita ini bait sucinya Tuhan. Lalu kenapa di kitab Wahyu dikatakan tak ada lagi bait suci di sorga? Yang ada Dia. Semua yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada Yohanes, itulah gambaran. Jadi itu seperti nonton film. Itulah gambaran keadaan yang terjadi. Kalau boleh dikatakan itu adalah kejadian awal dan akhir gitu loh sebetulnya. Tetapi semua keadaan ini bertalian satu dengan yang lain. Makanya sekarang kita ada di mana? Ketika kita disuruh melihat itu, kita sudah melihat keadaannya. Kita nggak boleh hanya ada di keadaan yang akhir. Karena Allah memperkenalkan dirinya Alfa dan Omega. Jadi tahapan pekerjaan Tuhan itu adalah perjalanan kita. Perjalanan yang kalau dikatakan kalau kita lihat gambaran kekekalan itu kan seperti berputar gitu kan, mengelilingi.
Sampai kita melihat prosesnya terjadi secara natural. Jadi kalau di waktu yang lalu kita itu terpukau dengan hal-hal supranatural, sekarang tidak begitu terpukau. Istilahnya tidak menjadikan itu menjadi hal yang utama. Walaupun ya memang Tuhan memberikan. Tetapi bukan itu pelajaran utama. Karena dia yang adalah Allah supranatural itu pengen dikenal. Makanya dia menjadi manusia. Bayangkan dia yang maha tahu itu mau bercakap-cakap dengan kita. Makanya saudara, firman yang menampakkan diri. Tapi hakikatnya firman itu sama dengan Allah itu. Hanya saja dia adalah jalan kita. Jadi ibaratnya di mana kita berada, dia ikut jalan bersama-sama dengan kita. Kenapa bisa? Karena itu firman-Nya. Jadi kita itu seperti dilahirkan. Jadi yang dilahirkan itu adalah roh Allah di dalam kita. Jadi roh Allah di dalam kita itu berjalan bersama-sama dengan kita. Tapi sesuai dengan pertumbuhan kita. Itulah yang dikatakan firman menjadi manusia. Dia mendampingi kita. Jadi semua gambaran yang lain tentang Roh Kudus, tentang apapun, tergantung di mana kita berada. Kalau kemarin kita masih masih dapat pengertian itu ya, kita diberikan pengertian itu tentang ada ibu. Gitu. Tetapi kan berikutnya kita tahu tidak ada gender di surga. Itu hanya untuk di bumi. Makanya dikatakan tidak ada kawin mengawinkan. Jadi itu perjalanan. Tidak terjadi secara otomatis. Makanya orang-orang mati juga demikian. Mereka ada di dunia mereka. Jadi sekarang orang mati juga mendengarkan firman Tuhan kan? Karena yang mati adalah tubuh saja. Pikiran nggak mati kan? Kan jalan terus, cuman dia berputar-putar di situ. Makanya Salomo itu ketika dia menemukan suatu saat akan mati, wah dia membuat semua sia-sia. Itulah penemuan dia sampai dia itu akhirnya takluk kepada berhala-berhala istri-istrinya itu, saudara. Karena apa? Dia nggak melihat Tuhan lagi. Nggak ada lagi sesuatu yang baru. Nah, begitu hidup saudara menjadi rutinitas. Ketika persekutuan kita menjadi rutinitas, tak ada lagi kehidupan. Maka tidak akan ada lagi semangat untuk mencari Tuhan. Ketika saudara mengisi hidup saudara dengan hal-hal dunia ini, maka saudara akan menderita. Tetapi kalau saudara ada dalam posisi lapar dan haus,
dikatakan berbahagialah gitu. Artinya apa? Artinya dengan kondisi seperti itu, saudara akan dikenyangkan. Maka dunia setiap hari akan menawarkan makanan kepada saudara supaya saudara kenyang. Sehingga saudara nggak lapar. Tetapi kalau saudara bersekutu dengan dia, maka akan ada rasa lapar dan haus akan dia. Kenapa bisa? Karena Allah itu luas sekali. Sementara kita ini bejana yang sangat kecil. Bayangkan bejana yang kecil mau menampung samudra raya. Mana bisa? Makanya setiap kali kita datang kepada dia, ya sudah buang saja yang lama. Datang saja setiap hari kepada dia. Bayangkan saja hari yang baru yang saudara, karena kita ada pagi dan ada petang, ada pagi dan ada malam. Jadi setiap kali pagi itu ya hari yang baru. Makanannya juga baru. Suasananya juga baru. Itulah sebetulnya yang dikatakan berbahagia. Jadi bukan berusaha untuk menjadi lapar. Tetapi dengan punya konsep ya Tuhan selalu baru. Kasihnya selalu baru. Bagaimana kita tahu kasihnya selalu baru? Berarti kan lupakan saja yang di belakang kita. Kita boleh merenung, tapi nggak boleh tinggal di situ, di yang kemarin. Lalu dikatakan kan, berbahagia orang yang berduka cita katanya. Bukan kita selalu membuat diri kita berduka cita. Tetapi apabila ada keadaan yang membuat kita berduka cita, jadi bukan karena kita. Kalau karena kita, maka kita akan fokus kepada diri kita sendiri. Kita akan berusaha untuk menjadi kudus. Ketika kita berusaha menjadi kudus, maka akan ada ketegangan. Memang saudara awalnya harus ada ketegangan. Itulah Taurat. Kita tidak bisa kan dengan kita itu dengan kita mengandalkan Yesus yang adalah kasih karunia itu, lalu kita hidup serampangan kan? Kompromi kan? Nggak bisa. Makanya ada Taurat, ada Yahweh di situ namanya. Makanya di akhir zaman dia memperkenalkan namanya dengan nama yang baru. Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan matanya yang menyala itu. Dengan rambutnya yang putih metah itu. Dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam. Tetapi itu kan adalah tahapan pekerjaan yang terakhir. Setelah itu, apakah dia masih memakai wajah yang seperti itu untuk bersekutu dengan kita? Tidak kan? Jadi itu adalah proses supaya kita mengetahui dia berdaulat. Untuk apa? Untuk mengeluarkan kita dari ketakutan terhadap kesusahan besar itu.
Jadi saudara, selalu ada saja hal-hal yang terjadi ketika dia tampil dengan pekerjaan terbarunya. Nah, tapi begitu kita sudah tahu prosesnya ini, saudara, harusnya ya kita makin tenang saja mendengarkan dia mengajari kita. Makanya dibuat seperti tenang sekarang. Kemarin seperti menegangkan rasanya. Kita saling menilai-nilai. Nanti ini wabahnya gimana? Nanti akan ada, kita ikut dengan yang terjadi di bumi ini. Lalu kadang ketika kita mengetahui akhirnya, kadang kita memberikan tanggapan kita. Oh, lalu kita mulai berkata, wabah berhenti. Nah, sementara kita melihat bumi ini semuanya perbedaan, ada berbeda masing-masing di dalam setiap tempat. Ada yang masih ada kebebasan. Ada yang sampai ke rumah-rumah dipaksain. Tetapi ada tempat yang dilindungi gitu. Tetapi kalau mereka masih tetap istilahnya ada di dunia, pasti akan tergoncang terus. Nah, tetapi kita yang ada di hadapan Tuhan, kita tinggal dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Makanya kita boleh tenang. Ibaratnya sedang terjadi badai hujan di luar, yang sangat gelap gitu. Wah, kita lari kencang. Begitu kita masuk rumah, tenang kan? Tadinya kita terburu-buru, rasanya wah gimana segala macam gitu. Apalagi kalau misalnya kilat sabung menyambung gitu kan. Lalu, wah tempat kita ada di rumah. Wah, apapun keributan di luar, di rumah kita boleh tenang kan? Kita boleh mandi dulu, kita segarkan tubuh kita. Lalu apa? Ya lalu kita bisa dengan tenang, santai. Itulah rumah Bapa. Kerajaan yang tidak tergoncang. Nah, disinilah dia berbagi kepada kita. Saudara, ketika kita bangun pagi, kalau secara jasmani kan mungkin ya ada gerakan tubuh dulu gitu kan, pemanasan. Karena baru bangun gitu. Kalau di masa-masa yang lalu, wah tegang rasanya kan. Nah, saudara bisa memperhatikan kondisi saudara setiap pagi. Ini yang di radio juga ya. Coba tanya, apakah memang Tuhan menghendaki saya setelah sekian waktu kok saya di radio terus gitu ya. Nah, ada perubahan enggak? Semua masing-masing kita itu pilihan. Ketika bangun pagi, apa yang membuat ya kalau jadi terlambat terus gitu? Kenapa ya? Kenapa ya Tuhan? Nah, saudara, itu tepat Tuhan kita masing-masing. Jadi saya nggak boleh memaksakan Tuhan saya kepada saudara. Artinya gini, firman Tuhan yang di dalam saya. Jadi apa yang saudara pahami tentang Tuhan sesuai dengan yang ada di dalam saudara. Saudara tetap di sana, pegang di sana,
Disitulah lahir sekte-sekte. Kalau seorang yang sudah tinggi sekali misalnya pemahamannya, di situ dia memaksakan diri. Disitulah dia merasa sendiri. Sementara Allah itu, saudara, dia itu sudah memecahkan atau mencairkan kebekuannya selama ini. Dia Allah yang wah, membuat dirinya tidak wah. Dia yang kaya, rela jadi miskin. Supaya kita yang miskin jadi kaya. Lalu sesudah kita jadi kaya, apa yang diminta Tuhan dari kita? Juallah segala milikmu. Tanya kan? Makanya kita dilatih. Apakah jadinya kita jadi pasif? Oh, karena Tuhan pengen kita jadi, karena katakan berbahagia orang yang miskin. Lalu semua orang jadi miskin. Apakah begitu esensinya? Bukan. Tapi bukan kita itu berusaha jadi kaya. Karena kalau berusaha jadi kaya, jadinya itu pelit. Berhemat-hemat. Nggak bisa menikmati. Kita ingat dulu bagaimana kita dulu miskin. Karena kita dulu susah makan, kita buat anak kita jadi susah makan. Karena dulu kita nggak teratur makan, kita buat anak kita jadi nggak teratur makan. Kalau dulu kita itu makannya ya sembarangan, kita buat anak kita sembarangan makannya. Padahal kita punya uang. Jadi untuk apa uang itu? Untuk apa harus kerja dua-dua? Kalau nggak bisa menikmati hidup. Nggak bisa anak-anak kita menikmati makanan. Sehingga karena anak-anak kita nggak makan di rumah, nggak bisa menikmati, sehingga ketika di luar bisa jadi malu-maluin. Kenapa kita nggak kenyangkan mereka di rumah? Supaya mereka nggak malu-maluin di luar. Kalau kita kaya, bukankah harusnya kita berbagi? Ketika kita lihat orang yang nggak makan, jadi kelihatan, jadi itu perbedaannya. Bukan kepada diri sendiri. Hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Nah, jadi itulah Allah. Walaupun dia kaya, rela dia sederhana. Supaya orang yang sederhana ini boleh diterima dan naik. Itulah hati yang dimiliki oleh Allah untuk boleh kita hidupi. Makanya dikatakan berbahagialah orang yang miskin. Jadi orang miskin itu bisa menderita kalau dia selalu memandang orang yang di atas. Dia selalu memandang makanan yang lezat-lezat. Dia tersiksa. Sekarang kan di TV itu anak-anak suka sekali nonton yang itu. Maka apa namanya itu? Mukbang ya? Yang makan banyak-banyak itu loh. Aduh. Lihat itu rasanya. Aduh itu. Bagaimana kalau dilihat orang yang ini gitu ya. Terbayang-bayang dengan itu. Sementara orang tuanya tidak bisa beli itu. Mungkin kan dia akan berontak terhadap orang tuanya.
Makanya dengan keadaan kita, ya kita ajar anak kita untuk menghargai makanan. Istri saya marah sama anak saya. Ketika, oh makan ini terus. Istri saya kaget. Nggak bisa kayak gitu loh. Di sini kita boleh menikmati, tapi ketika diizinkan seperti itu, nggak bisa. Nah, disitulah kita didik anak kita untuk hidup sederhana. Tapi kalau memang diizinkan menikmati, mereka boleh membayangkan bagaimana di sorga itu makanan yang disajikan oleh Tuhan. Jadi intinya itu adalah berbahagianya. Jadi dalam kondisi apapun, kenyang dan lapar sama-sama bahagia. Coba saudara, ketika dulu kalau kita nggak punya uang, gitu, itu rasanya nasi putih dikasih, saya ingat istri saya kasih nasi putih sama sambal orek, itu cuman itu apa, bawang sama cabai. Wih, rasanya nikmat sekali. Saya nggak bohong, benar waktu itu ya, nikmat sekali. Itu yang bagi saya. Jadi waktu itu saya makan muntah-muntah gitu. Suka muntah gitu. Cium aja gitu sudah muntah. Tapi begitu dikasih itu, rasanya gitu. Wow, selera makan saya ini. Cuman itu loh, nggak pakai ikan bisa, nggak adalah telur gitu ya, telur sapi. Tapi itu rasanya, waduh. Lalu saya karena harus makan bubur gitu. Paling nggak suka makan lembek, saudara. Ini harus makan bubur gitu. Itu saudara bisa, wah, menikmati gitu yang namanya bubur. Ya kadang ada ayamnya, tapi kalau setiap hari gimana coba? Tapi itu bisa, saudara. Disitulah saudara kondisi kita, bukan yang di luar, tapi bahagianya di sini. Berbahagialah orang yang dianiaya karena aku. Jangan fokus di penganiayanya. Kalau fokus di penganiayanya, kita akan tunduk kepada yang menganiaya kita. Gak begitu. Tuhan tidak mengajarkan seperti itu, saudara. Makanya dia datang dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika penguasa dunia itu datang, dia sudah datang. Tapi sedikit pun dia tidak berkuasa atasku. Bayangin itu. Siapa namanya? Pilatus. Herodes. Ketika minta dia membuat mujizat untuk dia. Seperti yang dia dengar. Mana mau dia. Ketika Pilatus tanya dia. Sampai Pilatus itu. Kenapa kamu gak mau jawab? Bukankah aku yang berkuasa untuk menyalibkan? Oh tidak. Kalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu, engkau tidak berkuasa sedikit pun atas aku. Ya begitu, saudara. Itulah perjalanan kita, saudara. Disitulah sampai akhirnya, saudara, kita digiring dalam pertumbuhan kita. Firman itu. Yang tadi itu Tuhanku, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhanmu. Tapi muaranya itu ke laut yang sama, ke samudra raya.
Samudra Raya itulah esensi daripada Allah itu. Disitulah kita berbaur menjadi satu. Itulah kehidupan kita yang sesungguhnya. Dan ini gak perlu nunggu nanti. Kita sudah bisa masuk ke dalamnya. Cuman mungkin kan masih ada di tepi-tepiannya. Gitu kan. Begitu sungai itu masuk kan. Sungai dari semua penjuru masuk ke laut itu kan. Kan masih ada di pinggir-pinggir kan. Ikan-ikan kecil yang masih ada di pinggir. Kalau ikan besar itu terdampar nanti dia. Saudara. Nggak bisa kelihatan langsung diambil oleh nelayan atau penangkap ikan di pinggir-pinggir itu. Nah, dia menghendaki kita masuk ke dalam yang lebih dalam lagi. Tempat yang paling dalam, ketenangan. Kalaupun ada pemangsa di luar gitu ya. Itu seperti kehidupan yang awal. Tapi selanjutnya semua nanti akan berubah. Disitulah kita saudara, di dalam kedalaman sekarang kita ini mulai masuk ke dalam. Disitulah kita boleh saling bersekutu. Saling bercerita tentang Tuhan kita masing-masing. Artinya tentang pengalaman kita. Disitulah terjadi hidup, saudara. Makanya yang kuat menguatkan yang lemah. Bukan berarti yang lemah itu jadi nggak memberikan sesuatu kepada yang kuat. Bukan. Justru di dalam kelemahan orang kita boleh melihat. Kita boleh merasakan rasa lapar. Ketika kita melayani orang yang hancur. Kita boleh merasakan Tuhan di sana. Kita boleh makan. Makanya Tuhan Yesus, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Waktu dia melayani perempuan yang sangat hancur hidupnya itu. Ada satu rasa kepuasan. Jadi, pada saat kondisi apapun kita, saudara. Makanya, saudara, Paulus itu, saking ambisinya. Sampai begini, saudara. Sampai dia itu, ternyata nggak bisa kudus ya. Sampai dia, saudara. Dia pikir kalau untuk mengalami ternyata ada kebangkitan yang lebih baik. Yaitu dengan apa? Mati seperti Kristus mati. Terciptalah di sini harus disalibkan. Itu seperti nggak bisa dirampas, saudara. Nggak bisa. Dia dipenjarakan oleh pikirannya sendiri. Oleh gagasannya sendiri. Makanya saudara, kenapa dikatakan saudara, tanpa kita mereka tidak sampai kepada kesempurnaan. Itulah konsep manusia. Makanya kenapa kita sekarang dibuat seperti enggak buka Alkitab lagi. Kita sedang dibongkar. Semua yang saudara dengarkan, kalau saudara lihat di Alkitab, saudara akan lihat begini, oh ini ya maksudnya. Semuanya pasti ada di sana. Hanya saja kita nggak penjarakan diri kita di situ. Karena dulu belum ada 5G, saudara. Belum ada 4G. Belum ada corona dulu, saudara.
belum ada COVID, belum ada PCR, belum ada scan-scan. Kalau kita andalkan yang dulu, kita akan menghubung-hubungkan. Makanya dari dulu kan, dari barcode lah, dari inilah, dari itulah, ke sinilah, ke situlah. Nanti dimasukkan ke dalam tubuh lah, ada cairan lah, segala macam. Itu betul. Tetapi bukan dengan menghindar. Saudara, hanya orang yang masih melekatkan hatinya di bumi akan dikejar-kejar terus. Di sorga nggak ada dikejar-kejar, saudara. Karena Tuhan kan sudah merampas kita kan. Makanya di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa yang perlu kita takutkan? Kalau kita tinggal dalam kerajaan surga. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Semua hal-hal itu, saudara, itu hanya untuk orang yang tinggal di bumi. Jadi makanya ada hal yang kita mesti pegang gitu loh. Kalau Tuhan berdaulat, kalau memang Tuhan lagi sedang ajar kita, kita duduk diam di kaki Tuhan, gak kemana-mana, ya sudah. Tapi ini waktu yang sangat berharga sekali. Setelah itu, kita akan diajak keliling alam semesta. Ya kan? Bagaimana caranya? Saudara, dengan Zoom seperti ini, kita seperti bertemu setiap hari kan? Tapi tahukah saudara, Allah itu berkeliling semua dengan mengirimkan katanya 7 rohnya itu. 7 itu saudara, itu adalah supaya bukan 7 saudara sebetulnya. Itu hanya boleh, kalau boleh dibilang istilah gitu loh. Jadi rohnya ada di mana-mana sekarang, dikirimkan ke seantero. Memancar nih. Seperti matahari yang memancarkan. Menerangi. Jadi ketika dia ada di dalam kita, menerangi seluruh hidup kita. Dia juga seperti sungai, seperti mata air yang tinggal sekarang. Maukah kita merelakan hati kita? Maukah kita masuk ke dunia baru, ke zaman yang baru, yang sangat luas. Jadi ketika saudara terus menerima hikmat Allah setiap pagi, mendengarkan Dia setiap hari, makin lama saudara begitu. Tahukah saudara? Ketika saudara mulai, wow, ya, tahu nggak? Karena misalnya saya ini yang bicara kepada saudara, maka Allah yang di dalam saya itu, gitu ya, itu seperti Dia itu akan menceritakan sesuatu yang itu bertumbuh terus gitu loh.
Seperti itulah Tuhan ketika dia berbicara dengan Maria. Dengan murid-muridnya, hikmat yang di dalam dia itu nggak bisa keluar. Dia nggak bisa cerita. Tetapi kepada Maria, semua yang tersembunyi di sini bisa diceritakan. Itulah persekutuan kita ini. Tuhan Yesus tidak bisa buat mujizat di kampung halaman. Karena mereka fokus kepada kemanusiaannya. Jadi saudara, tergantung saudara sekarang. Maukah saudara membuka hati saudara lebar-lebar kepada Tuhan? Sebagaimana mimik saudara lihat di sini ya. Itulah kondisi hati saudara. Nggak bisa bohong. Jadi seperti saudara lihat hari ini, jadi semua segala kelicikan kita itu saudara itu dibongkar semua. Dikeluarin. Mana yang ngeluarin? Itulah firman Tuhan yang saudara dengar. Kalau ada saudara sembunyikan hidup untuk diri sendiri, masih ada tersimpan di dalam saudara. Ingin mencari pujian dari orang. Atau apapun itu. Itu semua akan dibersihkan ketika kita bersekutu dengan Dia. Kalau kita berkeras, ada kesabaran Tuhan. Saudara. Karena dia sudah rusak benar. Saudara, kita punya perjalanan yang panjang dalam hidup kita. Musa bilang, manusia 70, kalau kuat 80. Kebanggaannya kesukaran dan penderitaan. Nggak bisa melihat. Tuhan tidak mengatakan begitu. Tuhan mengatakan apa? Berbahagialah orang yang menderita. Dipakai kata pertama itu berbahagia. Supaya apa? Supaya penderitaan itu bukan mencuri kebahagiaannya loh. Jadi yang pertama itu harus bahagia. Bukan kita membuat diri kita itu menderita baru berbahagia. Salah. Itu konsep manusia. Allah rela jadi miskin karena dia sudah bosan jadi kaya. Ya dia apa saja mau dimakan dia bisa makan kok. Dia pergi kemana-mana bisa. Dia raja, dia berdaulat. Makanya dia rela jadi miskin. Karena ketika dia jadi miskin, statusnya kaya itu nggak berubah. Dia hanya menyamar. Jadi kondisi apapun kita, kalau yang pertamanya sudah bahagia, wah, kita akan nikmati apa saja. Saudara, ingat dulu gimana ketika kita satu ruko saja. Bu Rahel mungkin sudah pernah lihat ya, gimana plafonnya, waduh sudah busuk sekali. Begitu lihat ke atas, aduh udah mau ambruk. Ketika melihat sekarang, wah, lalu kita kena COVID gitu. Orang bilang, untuk apa kamu bangun? Untuk apa sampai 3 ruko seperti ini? Saya hanya ngikutin yang di dalam saja.
waktu berhenti pembangunannya gitu ya. Ya udah, biarin seperti itu. Lalu perlahan ya tambahin lagi sini, tambahin sana. Nanti paling 2 minggu lagi pintu masuk sudah dari ruko 1. Saudara mulai ada hati nanti. Ini kan rumah Tuhan. Ini kan rumah kami bersama. Saudara nggak bisa bilang lagi, oh yang menjaga kebersihannya itu yang tinggal di situ. Saudara, itu salah besar. Saya punya rumah kok. Bukan karena saya nggak punya rumah, makanya saya pindah ke sini. Bukan karena saya nggak makan di luar sana. Karena ini rumah bapak saya. Apakah saudara berpikir ini rumah bapak saudara? Saudara yang ada di luar kota. Apakah saudara punya kerinduan gitu? Apakah saudara percaya bahwa saudara bisa datang ke Batam? Bisa. Tergantung bagaimana kondisi kita sekarang. Kalau sudah selesai, kita bersekutu kembali di sini. Jadi ada rumah persekutuan kita. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Terbukti, saudara. Jadi setiap kali saudara datang sini, aduh, saudara akan berdosa sekali kalau saudara menganggap ini rumah kami yang ada di sini. Saudara kan bilang, enak kali mereka tinggal di situ. Lah, sebagaimana saya juga kan di sini kan numpang tuh. Dengan saudara punya konsep seperti itu, saudara bisa membayangkan rumah Bapak itu. Nggak nunggu mati baru saudara masuk rumah Bapak. Ya, saudara bisa menikmati. Kita bersama-sama bersekutu, masak sama-sama kita di sini, bermain sama-sama, main tenis meja mungkin, anak-anak kita main sama-sama. Pagi-pagi kita melihat, kita masak untuk anak-anak kita yang rame itu. Itulah kehidupan gereja mula-mula. Tapi tahukah saudara, kehidupan gereja yang terakhir lebih baik daripada gereja mula-mula. Karena itu mereka dilanda dengan Roh Kudus yang sangat kuat sekali. Tapi kita tidak begitu. Natural, lahir dari dalam. Natural. Nggak menunggu Roh Kudus dicurahkan. Dia sudah ada dalam saudara. Cuman karena, wah, selama ini kita mencari dunia ini, kita egois. Kasih kita menjadi dingin. Saudara memandang saya terlalu tinggi. Karena saya mungkin gembala. Bukankah Tuhan sudah bilang? Akulah gembala. Bukankah kita harus keluar dari penjara yang kita buat? Yang dibuat oleh manusia. Bukankah kita saudara satu dengan yang lain? Bukankah kita sulung dan bungsu? Apakah keluarga itu lengkap hanya dengan si sulung? Apakah keluarga itu lengkap kalau hanya si bungsu? Meja makan itu lengkap ketika ada bapak, ada anak sulung, dan ada anak bungsu. Mereka boleh menikmati persekutuan itu. Itulah persekutuan kita yang benar. Dan itu sedang terjadi, saudara. On progress. Jadi sejauh mana kita membuka hati kita?
Sejauh mana kita rela bertobat. Rela menerima setiap perkataan Tuhan. Rela makan. Walaupun rasanya makanan ini, aduh paling gak suka banget nih makan. Pahit sih. Itu bersentuhan dengan selera kita gitu. Karena masing-masing kita ini kan sudah punya selera masing-masing. Itulah yang dikatakan Tuhan kita masing-masing. Tuhan mau ajar kita. Ingat, jadi hari Minggu mulai ada yang ngundang gitu kan. Kalau mungkin di waktu yang lampau, mungkin wow saya kan tersandera. Dengan yang pro kontra itu. Tapi dengan sekarang saudara, wah. Orang-orang yang dalam dua kubu ini saudara. Bayangkan pendeta yang saya bilang ini saudara, dia itu dengan anak-anaknya itu, wah, itu yang seperti dibilang, Tuhan datang bawa pedang. Jadi yang saya bilang ada menantunya yang kerja bea cukai kalau nggak salah ya. Bea cukai atau apa? Iya ya. Jadi ketika dia harus, ketika mau pulang itu kan harus menunjukkan kartu vaksin itu kan. Karena dia sudah pergi. Jadi anaknya ini bilang, menantunya ini bilang, dia kan pendeta kan, ini menantunya kan juga. Ketika ditelepon dia, karena mereka sudah bertentangan. Si Pak Pendeta ini pokoknya tidak mau, karena dia pegang prinsip. Si anak dan menantunya sudah di ini karena masalah pekerjaan. Ditelepon dia. Begitu dijawab. Kan sudah kubilang sama Amang. Supaya dapat kartu vaksin sudah bisa. Wah, langsung marah gitu, sudah dimatikan langsung handphonenya. Dan kepada jemaatnya juga dia bilang demikian. Apakah itu esensinya Allah? Memang benar kita pegang prinsip. Tapi hakikatnya bukan itu, saudara. Bukan itu intinya. Tetapi supaya Tuhan melihat keteguhan hati kita. Di mana kita? Makanya ikuti saja Tuhan yang ada padamu sekarang. Karena mungkin selama ini engkau sudah melekatkan hatimu kepada dunia ini. Sehingga datanglah aturan itu. Sampai dipaksakan. Sekarang mulai begini. Mulai sebentar lagi mau dihapuskan PCR-nya. Wah, nggak bisa kayak gini nih, bisnis PCR. Udah mulai ada dilontarkan oleh presiden. Dari harga berapa, sekarang jadi turun 300 gitu kan. Mulai ada perubahan seperti itu. Apakah nanti dengan mudah saja nggak ada lagi vaksin-vaksin? Bukankah akan dengan mudah saja? Tapi jadi bukan itu intinya kan? Intinya adalah kita hidup di dalam Tuhan. Jadi coba kalau dengan kondisi sekarang, begitu. Kalau dulu misalnya, sebelumnya dia undang saya khotbah misalnya. Wah, akan terjadi pro kontra juga kan? Tapi kalau dengan sekarang, saudara, wow, saya tahu saudara. Oh, Tuhan datang menolong mereka. Dia menampakkan diri. Dia menampakkan diri Alfa dan Omega. Bukan dengan mata yang tajam. Tapi tahukah saudara? Setiap kali saudara ketika mendengarkan firman Tuhan yang sekarang,
Ada keseriusan dalam diri Allah. Kalau saudara terus mengeraskan hati, saudara sedang mengeraskan hati kepada Tuhan. Ayo. Kalau saudara masih dengan sikap yang lama terus, ada batas kesabaran Tuhan. Keluarlah, enyahlah dari hadapanku. Aku tidak mengenal kamu. Kamu pembuat kejahatan. Padahal mereka masih melakukan mujizat-mujizat. Karena intinya Tuhan bukan mujizat. Bukan kuasa. Bukan otoritas. Bukan itu hakikat. Pengenalan akan Dia. Persekutuan akan Dia. Itu intinya. Mengenal Dia. Bisa melihat Dia di dalam diri orang miskin. Bisa melihat Dia di dalam diri orang yang sangat bengis sekalipun. Bisa melihat Dia di dalam siapa saja dalam ciptaannya. Bisa. Hati kita, saudara. Saudara, lagu tadi. Sebetulnya lagu pertama itu kan penyembahan sebetulnya. Tapi iramanya itu seperti membangunkan sel-sel dalam tubuh kita ini untuk ikut memuji Tuhan. Itulah irama. Melodinya itu. Tahukah burung-burung bernyanyi? Kalau binatang itu, dia tidak sadar. Tapi memang dia diciptakan untuk memuji Tuhan. Lihat burung-burung di udara. Dia nggak pernah mikirkan mau terjadi resesi apa gitu. Dia nggak pernah mikirin. Dia nggak pernah mikirin siapa yang akan nembak dia. Atau bunuh dia. Atau tangkap dia. Tapi dia tetap memuji Tuhan. Tapi itu seperti namanya binatang. Tapi kita ini manusia. Setiap perkataan yang keluar dari mulut kita kan kita tahu. Seperti itukah kondisi hati kita. Makanya saudara, ketika kita datang di hadapan Dia, kita mesti pakaian pesta. Dengan muka yang berseri. Dengan muka yang lapar dan haus penasaran akan Dia. Maka saudara akan melihat Tuhanmu di dalam saudara. Ketika engkau menerima segala perkataan, perkataannya itu yang menghidupkan kita. Firman-Nya lah yang menguduskan kita, bukan usaha kita untuk hidup kudus. Kebenaranlah yang menguduskan kita. Kebenarannya yang membuat hidup kita merdeka, semerdeka-merdeka. Jadi ketika kita di hadapan Tuhan, kalau engkau teringat dengan ganjalan, lu beresin. Buka hatimu lebar-lebar, jangan tutup-tutupi. Ngomong aja sama Tuhan. Maka kita akan melihat persekutuan kita ini, saudara. Benar-benar ada di rumahnya Allah. Segala yang dulu, saudara, yang dikatakan, oh rumah Bapa segala macam. Itu bayang-bayang. Tapi ada gambaran realnya yang bisa kita hidup. Baik, sudah lewat 2. Kita lanjutkan besok ya. Baik, puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini dalam persekutuan ini. Anugerah-Mu luar biasa bagi kami. Menolong kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di rumah-Mu setiap hari. Sehingga ketika kami bekerja, kami tetap ada dalam hati-Mu dan Engkau ada dalam hati kami. Bagimulah segala pujian kemuliaan. Haleluya. Mari semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati semua.